Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pada hari ini kalian bertemu dengan saya, Ibu Nurida, dalam pelajaran BK. Sebelumnya, mari sebelum memulai kita harus membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Pada hari ini kita akan membahas materi mengenai cara belajar efektif dan efisien. Apa sih tujuannya? Tujuan kita belajar efektif dan efisien adalah dapat memahami hakikat belajar, lalu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, serta cara belajar secara efektif dan efisien itu kita bisa tahu seperti apa strateginya, seperti apa langkah-langkahnya. Baik, pada saat ini pendidikan di negara kita ini belum menunjukkan hasil yang maksimal. Kenapa? Karena dalam perkembangan teknologi yang saat ini sangat berkembang pesat, ini orang-orang yang ada di Indonesia ini kurang memanfaatkan teknologi dengan baik. Kenapa? Karena kebanyakan teknologi atau alat-alat elektronik yang digunakan ini lebih kepada hanya sekedar hiburan dan kesenangan, bukan untuk mencari ilmu atau pengetahuan. Oleh karena itu, kita harus belajar dengan giat secara efektif, efisien, serta menggunakan banyak sumber belajar, memanfaatkan teknologi dengan baik. Salah satunya internet, agar kita menjadi orang yang sukses. Baik anak-anak, kita akan membahas pengertian dari belajar. Belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan secara sadar untuk mendapatkan sejumlah kesan dari bahan yang telah dipelajari. Itu adalah belajar berdasarkan pengertian dari Bari Jamarah. Ada pula James O. Whittaker berkata, belajar dapat didefinisikan sebagai proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman. Ada juga Howard L. Kingsley berkata, belajar adalah proses di mana tingkah laku dalam artian luas ditimbulkan atau diubah melalui praktek dan latihan. Belajar juga dikatakan sebagai proses karena perubahan tingkah laku yang terjadi melalui suatu tahapan-tahapan yang pada akhirnya menjadi suatu hasil belajar. Misalnya, seorang anak yang ingin belajar maka ia harus dilatih oleh orang tua. Merangkak dulu, lalu berdiri, lalu dituntun oleh orang tua agar bisa berjalan hingga akhirnya si anak bisa berjalan sendiri sedikit demi sedikit, lalu kemudian ia mulai dapat berjalan dengan sempurna. Demikian juga bila seorang siswa ingin mengetahui, dapat serta memahami sesuatu dengan baik, maka dia harus melalui proses yang disebut proses belajar. Proses belajar ini akan menghasilkan perubahan yang bersifat intensional atau disengaja, positif, aktif, efisien, efektif, dan fungsional. Maksudnya adalah dalam proses belajar ini kenapa disebut sengaja perubahannya? Karena apa? Kita mau mengetahui sesuatu, kita mau menjadi pintar. Mau tidak mau ketika dalam proses belajar ini yang tadinya kita tidak mengetahui, kita dengan sengaja mencari hal-hal yang belum kita ketahui hingga akhirnya menjadi tahu. Baik, di sini ada faktor yang mempengaruhi hasil belajar, yaitu dibagi dua, faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama ada faktor internal, yaitu yang pertama adalah fisik atau jasmani, tubuh manusia atau tubuh kita sendiri. Ketika tubuh kita sehat, kita akan maksimal dalam belajar. Lalu ada psikis atau kejiwaan, ketika mental kita sedang sehat, mental kita sedang baik-baik saja, kita akan belajar dengan maksimal sehingga hasil pun ikut maksimal. Lalu adanya kemauan atau niat, ketika kita belajar dengan niat yang sungguh-sungguh, seperti apapun halangan rintangannya akan kita lalui untuk belajar. Lalu ada kecerdasan atau IQ. Itu maksudnya adalah ketika seseorang belajar itu
Dari yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu. Sehingga ketika yang tadinya kita tidak mengetahui, tidak mengerti suatu hal, kita menjadi tahu, hingga ketika belajar kita menjadi pintar dan akhirnya mendapat nilai yang bagus. Lalu minat. Minat itu maksudnya adalah ketika kamu mau bisa bahasa Inggris, mau tidak mau kamu belajar bahasa Inggris sehingga nantinya kamu bisa. Nah, itu maksudnya minat. Ketika kamu suka pelajaran matematika, kamu akan pintar matematika. Karena apa? Kamu akan terus mencoba hingga kamu bisa, hingga kamu tidak bingung dengan pelajaran tersebut. Lalu ada motivasi. Motivasi itu maksudnya, oh saya harus bisa nih mengerjakan ini. Wah saya harus bisa nih melalui tes ini. Seperti itu maksudnya motivasi. Ada suatu hal yang mendorong kamu untuk berhasil gitu. Yang kedua ada kondisi eksternal, yaitu ada sarana dan prasarana. Maksudnya adalah dari faktor faktor pendukung, yaitu alat-alat yang ada di yang disediakan, misalnya dari fasilitas internet, buku, atau segala macam yang dapat menunjang kamu itu bisa mengetahui pembelajaran. Lalu yang kedua ada lingkungan sekitar. Apabila lingkungan sekitar kita bisa mendukung kita dalam belajar, otomatis kita akan lebih semangat lagi dalam belajar. Tapi ketika lingkungan sekitar kita membuat kita pesimis, itu akan menurunkan hasil belajar. Ada 3 hal yang mendukung terhadap cara belajar efektif diantaranya. Yang pertama belajar mandiri, yaitu sebuah konsep pembelajaran atas inisiatif sendiri, bukan belajar sendiri. Jadi, hari ini aku harus bisa materi tentang lingkaran misalnya. Kamu baca materi di buku paket, kamu mencari di internet rumusnya. Nah, itu namanya belajar mandiri, biar kamu tahu apa yang belum kamu ketahui. Lalu yang kedua ada media belajar. Media belajar adalah sebuah sarana kita yang akan membantu kita dalam belajar. Karena kita tinggal membaca dari media itu sehingga kita sudah tinggal memahami hal tersebut. Ini juga butuh kita cari sesuai yang akan kita pelajari. Maksudnya misalnya sekarang kan teknologi internet itu sangat maju. Nah, karena kamu belum paham nih, belum mengetahui apa sih materi yang kamu pelajari di kelas 8. Nah, itu kamu bisa cari di internet, kamu bisa nonton YouTube sehingga kamu nantinya lebih memahami. Gitu. Lalu yang ketiga ada strategi atau cara belajar. Strategi belajar efektif sangat penting untuk mencapai prestasi belajar yang ingin dicapai. Jadi biar kita bisa paham materi dengan baik, kita bisa bisa menggunakan langkah-langkah yang membuat kita lebih mudah paham. Berikut cara belajar efektif dan efisien. Yang pertama, kalian bisa siapkan buku-buku materi pelajaran yang akan dipelajari dan kumpulkan dengan rapi di atas meja sehingga kalian ada semangat untuk belajar. Yang kedua, mulailah pelajari buku paket atau buku catatan untuk jam pertama dan seterusnya. Misalnya besok di hari pertama ada pelajaran bahasa Indonesia, itu bisa kamu pelajari pertama seperti itu. Lalu setelah bahasa Indonesia kamu belajar pelajaran kedua IPS. Kamu ketiga belajar pelajaran matematika, kamu baca. Seperti itu, mulai berurut dari pelajaran pertama, kedua, dan seterusnya. Yang ketiga, jangan terlalu lama membaca buku pelajaran. Upayakan sekitar 20 menit. Jika dalam pelajaran pertama kamu terlalu lama membaca, kamu akan malas untuk membaca di pelajaran kedua, ketiga. Karena apa? Udah terlalu lama di pelajaran pertama. Maka itu kalau bisa jangan terlalu lama membaca. Yang keempat, pahami setiap alinea atau paragraf materi yang dipelajari. Misalnya, nggak mesti kamu membaca banyak materi dalam satu mata pelajaran. Agar apa? Agar kamu tidak pusing. Nah, pahami per alinea atau per paragraf saja, biar kamu bisa sedikit demi sedikit dulu gitu. Yang kelima, catat hal-hal yang penting dalam buku. Jika belum mengerti, maka tanyakan pada guru atau teman yang mengerti.
Jadi dari hal apa yang kamu baca tadi, kamu catat di buku tulis apa yang sekiranya penting, lalu jika belum paham kamu bisa tandai dengan pulpen. Lalu besok di sekolah atau di WA ditanya ke teman atau guru mata pelajaran. Lalu yang keenam, untuk pelajaran non eksakta atau yang tidak menggunakan rumus, kalian bisa coba sambil berbicara sendiri layaknya seorang guru ketika berdiri di depan kelas. Hal itu untuk menguji berapa persen Anda menguasai materi yang baru dipelajari. Maksudnya adalah kamu bisa baca keras-keras itu pelajaran yang tidak menghitung. Biar apa? Biar kamu bisa lebih paham materi yang kamu pelajari hari itu. Lalu yang ketujuh, untuk pelajaran yang menggunakan rumus atau eksakta seperti matematika, IPA, itu bisa upayakan menulis rumus di kertas folio, karton, atau kamu bisa menulis di post-it kecil lalu ditempel di depan meja belajar kamu. Agar apa? Bisa kamu lihat nih, kalau ketika kamu lupa kamu lihat post-itnya, kamu lihat kertas tersebut. Jadi lebih mudah mengingatnya. Lalu yang kedelapan, kerjakan latihan-latihan soal sebanyak-banyaknya dan catat pertemuan-temuan soal yang belum dimengerti untuk ditanyakan pada teman atau guru yang mengerti. Jadi kamu harus sering-sering latihan soal. Jadi semakin banyak soal yang kamu kerjakan, pastinya kamu akan ketemu soal-soal yang emang belum pernah kamu pelajari. Jadi ketika kamu nggak mengerti, kamu bisa tanyakan ke guru atau teman. Yang kesembilan, sering mendiskusikan atau menanyakan soal atau materi pelajaran baik dengan teman atau bapak ibu guru. Jadi sering-sering komunikasi sama bapak ibu guru dan juga teman yang paham, teman yang pintar, atau teman yang kira-kira mengerti pelajaran. Biar apa? Biar kita yang tadinya kita nggak tahu, kita bisa tahu, kita bisa mengerti juga. Lalu yang ke-10, upayakan kelompok belajar kecil yang solid. Jadi kalian bisa berkumpul dengan teman-teman yang emang pengen pintar, yang pengen bisa mengerti pelajaran, sehingga sama-sama belajar semua seperti itu. Oke anak-anak, ini adalah materi terakhir yang hari ini kita pelajari. Saya akan membuat pertanyaan di Google Form, kalian silahkan jawab berdasarkan materi yang ada di sini. Oke, harus persis dengan materi yang ada di sini, jangan mencari di Google lagi, karena saya mau persis dengan yang ada di materi YouTube. Oke, terima kasih, mudah-mudahan kalian paham. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Tetap jaga kesehatan, semoga kita bisa cepat ketemu di sekolah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.